Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Ramdhani, NPM 2113191069. Di sini saya akan mempresentasikan proyek manajemen dengan judul proyek pembangunan gedung. Di sini saya menggunakan Microsoft Project. Di sini bisa kita lihat untuk proyek pembangunan gedung ini dibutuhkan durasi sekitar 472 hari. Kemudian di sini untuk task name-nya sudah saya input dan sudah saya beri kelas. Sebelum ke dalam tahap penjadwalan proyek, di sini saya sudah membuat waktu untuk memulai proyeknya. Baik, kita lihat di menu project information. Nah, untuk waktu mulainya yaitu pada tanggal 5 September 2016 dan berakhir atau telah selesai pada tanggal 28 April 2017. Kemudian untuk jadwal kerjanya kita bisa lihat di change working time, kemudian ke option. Nah, di sini untuk ke bagian schedule dimulai pada hari Senin. Kemudian untuk waktu mulainya yaitu pada jam 8 sampai ke jam 5. Berarti di sini jamnya yaitu dibutuhkan sekitar 9 jam. Dan untuk jam per minggunya yaitu 48 jam, dan untuk hari per bulannya yaitu 26 hari. Kemudian baik, di sini bisa kita lihat untuk task name yang pertama yaitu ada tahap merencanakan proyek. Nah, ini termasuk ke dalam level 1. Kemudian di bawahnya ada perencanaan umum dan perencanaan teknik. Di sini level 2 dari tahap merencanakan proyek. Kemudian task name berikutnya yaitu ada tahap meyakinkan kelayakan proyek. Di sini level 1 ya. Kemudian di bawahnya ada menyusun rancangan proyek, membuat estimasi biaya, dan menyusun analisis kelayakan proyek. Nah, untuk ini termasuk ke dalam level 2. Kemudian selanjutnya ada tahap menjelaskan briefing atau briefing. Ini masuk ke level 1. Kemudian di bawahnya ada menyusun rencana kerja, menunjuk tenaga kerja, dan mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, persyaratan mutu. Nah, di sini termasuk ke dalam level 2. Kemudian selanjutnya ada tahap merancang atau desain. Ini termasuk ke dalam level 1. Kemudian untuk di bawahnya yaitu mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir, memeriksa masalah teknis, meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek, kemudian mempersiapkan rancangan terinci, gambar kerja, spesifikasi, dan jadwal. Ini termasuk ke dalam level 2. Dan seterusnya bisa kita lihat sendiri. Kemudian untuk tahap merencanakan proyek dibutuhkan durasi sekitar 7 hari, dimulai pada hari Senin tanggal 5 September 2016 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 13 September 2016. Kemudian untuk perencanaan umum dibutuhkan durasi sekitar 3 hari, dimulai pada tanggal 5 September 2016
dan berakhir pada tanggal 8 September 2016. Kemudian berikutnya ada perencanaan teknik, dimulai dengan durasi sekitar 4 hari. Kemudian untuk mulainya dari tanggal 8 September 2016 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 13 September 2016. Kemudian yang kedua yaitu tahap meyakinkan kelayakan proyek. Untuk durasinya dibutuhkan sekitar 10 hari dan mulainya yaitu pada tanggal 14 September 2016 dan berakhir pada tanggal 27 September 2016. Nah, untuk di bawahnya yaitu menyusun rancangan proyek, dibutuhkan durasi sekitar 5 hari, mulainya pada tanggal 13 September 2016 dan berakhirnya pada tanggal 20 September 2016. Kemudian ada estimasi biaya, dibutuhkan waktu sekitar 3 hari, dimulai pada tanggal 13 September 2016 dan berakhir pada tanggal 17 September 2016. Kemudian ada menyusun analisis kelayakan proyek, dibutuhkan sekitar 5 hari, dimulai pada tanggal 20 September 2016 dan berakhir pada tanggal 27 September 2016. Dan seterusnya kita bisa lihat sendiri di sini. Kemudian di sini untuk predecesornya kita bisa lihat di sini ada perencanaan teknik, yaitu predecesornya 3 dari perencanaan umum. Berarti jadi perencanaan teknik ini akan berjalan setelah perencanaan umum selesai, karena di sini predecesornya 3 yaitu perencanaan umum. Kemudian untuk predecesor selanjutnya yaitu di sini ada menyusun rancangan proyek. Predecesornya yaitu 4 berarti di sini ada perencanaan teknik. Berarti menyusun rancangan ini akan berjalan setelah perencanaan teknik selesai. Dan seterusnya di sini juga bisa kita lihat. Setelah itu, di sini kita bisa lihat ada resource name. Nah, untuk perencanaan umum kita bisa melihat resource name yang terlibat, antara lain yaitu di sini ada akuntan dan administrator, kemudian ada commercial manager, kemudian ada project manager. Kemudian untuk perencanaan teknik yang terlibatnya kita bisa lihat ada engineering manager, kemudian sudah berarti di sini hanya engineering manager. Kemudian di sini ada menyusun rancangan proyek. Untuk resource name-nya bisa kita lihat. Di sini ada konsultan perencana, manajer perencana. Nah, berarti di sini hanya 2 saja, dan seterusnya kita bisa lihat sendiri. Nah, untuk lebih detailnya di sini ada Gantt chart-nya. Di sini kita bisa lihat Gantt chart-nya. Dan ini adalah resource name-nya. Kita coba perbesar. Kemudian kita akan melihat kebutuhan sumber daya di resource sheet. Oke.
kita pindah ke resources. Nah, di sini bisa kita lihat dari project manager sampai ke helper. Di sini adalah human resource. Tipenya yaitu pekerja. Kemudian dari besi beton ulir ini sampai ke bambu ini, tipenya yaitu material resource. Di sini juga sudah tersedia cost-nya, yaitu dari human resource ini, dan juga ada material resource-nya untuk biayanya di sini. Kita kembali ke Gantt chart. Kemudian setelah itu kita bisa melihat critical network di network diagram. Kita pindah ke network diagram yang ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada critical networknya. Sampai sini. Kemudian kita kembali ke Gantt chart. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat visual report di menu report. Kemudian kita pilih visual report untuk melihat reportnya. Nah, kemudian kita akan pilih baseline cost report. Setelah itu klik view untuk melihatnya. Nah, ini sudah muncul. Kita perbesar. Nah, di sini kita bisa lihat report dari penjadwalan yang kita buat. Oke, nah ini untuk biaya pengeluaran tertinggi yaitu berada di tahap melaksanakan proyek. Nah, ini kenapa angkanya ini paling tinggi, dikarenakan semua material resource ada di tahap melaksanakan proyek, sedangkan yang lainnya yaitu hanya human resource. Cek. Nah, baik, kemudian selanjutnya kita akan melihat rincian biaya dari setiap penjadwalan proyek. Kita bisa lihat di assignment usage. Nah, di sini kita lihat dari setiap level 1 ini. Yang pertama yaitu ada tahap merencanakan proyek, dibutuhkan biaya sekitar 69 juta. Kemudian kita bisa juga lihat level 2 nya dari tahap merencanakan proyek, agar kita bisa melihat detail harganya. Kemudian di sini ada perencanaan umum. Di sini perencanaan umum dibutuhkan biaya sekitar 540 juta. Kemudian ada perencanaan teknik, dibutuhkan biaya sekitar 150 juta. Nah, kemudian kita coba buka level 2 nya. Nah, ini jadi kita bisa melihat detail biaya dari setiap tahap penjadwalan yang telah kita buat.
Di sini kita bisa melihat total dari keseluruhan biaya. Ini totalnya. Kita kembali ke Microsoft Project-nya. Nah, baik, jadi mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, baik dalam perkataan maupun dalam penjelasan materinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.